Baik, selamat pagi. Perkenalan, nama saya Edvintus Karbiga, biasa disapa Awi. Sini saya akan menjelaskan tentang teknologi komunikasi data. Teknologi komunikasi data adalah teknologi yang memungkinkan transfer informasi atau data antara perangkat, gelombang radio, dan serat optik. Teknologi ini menjadi tulang punggung bagi pertukaran informasi yang efisien dan cepat di dunia modern, mendukung berbagai aplikasi seperti internet, telekomunikasi, dan jaringan komputer. Berikut adalah beberapa komponen penting dalam teknologi komunikasi data. Yang pertama, media transmisi. Media fisik yang digunakan untuk mengirim data seperti kabel tembaga, serat optik, atau nirkabel. Yang kedua, protokol komunikasi. Aturan dan standar yang mengatur bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses seperti TCP atau IP yang digunakan dalam internet atau protokol seperti Bluetooth dan Wi-Fi. Yang ketiga, modulasi dan demulasi. Teknologi yang mengubah data digital menjadi sinyal analog untuk dikirim melalui media fisik dan sebaliknya. Contoh teknologi ini adalah modem yang digunakan dalam jaringan telekomunikasi. Empat adalah multiplexing. Teknik ini untuk mengubah beberapa aliran data menjadi satu aliran sehingga dapat dikirim secara bersama melalui satu media fisik, menghemat sumber daya jaringan. Yang kelima, switching atau routing. Teknologi yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik bagi data untuk sampai ke tujuannya dalam jaringan. Switching bekerja di jaringan lokal, sementara routing digunakan dalam jaringan luas seperti internet. Yang keenam, keamanan jaringan. Berbagai teknik untuk melindungi data yang dikirim agar tetap aman dari akses yang tidak sah seperti enkripsi, firewall, dan VPN. Untuk komunikasi real time, streaming video, cloud computing, dan Internet of Things. Yang kedua adalah pengaruh kepemimpinan terhadap sistem informasi. Pengaruh kepemimpinan terhadap sistem informasi sangat signifikan karena kepemimpinan menentukan bagaimana sistem informasi direncanakan, diimplementasikan, dan dimanfaatkan dalam organisasi. Berikut adalah beberapa pengaruh penting kepemimpinan terhadap sistem informasi. 1. Visi strategis dan arah. Pemimpin yang memiliki visi yang jelas terkait penggunaan teknologi informasi dapat mengarahkan investasi dan pengembangan sistem informasi untuk mendukung tujuan jangka panjang organisasi. Pemimpin yang berfokus pada inovasi cenderung mendorong penggunaan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisien dan daya saing. Yang kedua, keputusan investasi. Kepemimpinan menentukan alokasi sumber daya ke sistem informasi. Pemimpin yang memahami pentingnya teknologi informasi akan lebih cenderung menginvestasikan dana dalam infrastruktur, teknologi, pelatihan karyawan, dan pengembangan sistem yang mendukung proses bisnis. Yang ketiga, budaya organisasi. Kepemimpinan memiliki peran penting dalam menciptakan budaya yang mendukung adopsi sistem informasi. Pemimpin yang mendorong keterbukaan terhadap perubahan teknologi dan menciptakan lingkungan kerja di mana karyawan lebih bersedia menerima dan menggunakan sistem baru. Keempat, pengambilan keputusan yang tepat. Pemimpin yang memahami pentingnya data dan informasi yang akurat akan memanfaatkan sistem informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Dengan sistem yang tepat, pemimpin dapat membuat keputusan yang lebih baik dan berdasarkan data. Yang kelima,
pengelolaan perubahan. Implementasi sistem informasi baru seringkali memerlukan perubahan signifikan dalam cara kerja dan proses bisnis. Pemimpin yang efektif dapat mengelola perubahan itu dengan baik, mengkomunikasikan pentingnya perubahan dan memberikan dukungan kepada tim untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Yang keenam, peningkatan keamanan dan kepatuhan. Kepemimpinan juga bertanggung jawab atas kebijakan dan prosedur keamanan dalam penggunaan sistem informasi. Pemimpin yang memperhatikan keamanan data dan privasi akan memastikan sistem informasi yang digunakan memenuhi standar keamanan yang tinggi dan mematuhi regulasi yang berlaku. Yang ketujuh, motivasi dan pelatihan karyawan. Pemimpin yang memahami pentingnya kompetensi teknologi di antara karyawan akan mendorong program pelatihan dan perkembangan terkait sistem informasi. Hal ini membantu memastikan bahwa karyawan mampu memanfaatkan sistem informasi dengan efektif dan efisien. Secara keseluruhan, pemimpin yang proaktif dalam mendukung dan memanfaatkan sistem informasi dapat membawa organisasi ke tingkat efisien operasional yang lebih tinggi, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat daya saing organisasi di pasar. Yang ketiga, etika dalam sistem informasi. Etika dalam sistem informasi mengacu pada prinsip-prinsip moral yang membimbing perilaku individu dan organisasi dalam pengembangan, penggunaan, dan pengelolaan teknologi informasi. Berikut adalah beberapa isu etika utama dalam sistem informasi. Yang pertama, privasi data. Salah satu masalah etika paling kritis adalah privasi dan penggunaan. Organisasi harus bertanggung jawab atas bagaimana mereka mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan data pribadi individu. Etisnya, data harus dikumpulkan dengan izin, dilindungi dari akses tidak sah, dan tidak hanya digunakan untuk tujuan yang telah disetujui oleh pemilik data. 2. Keamanan informasi. Pentingnya untuk memastikan bahwa sistem informasi dilindungi dari ancaman keamanan seperti hacking, virus, dan pencuri data. Kegagalan melindungi data dengan benar dapat menyebabkan pelanggaran privasi dan kerugian yang signifikan bagi individu maupun perusahaan. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Dalam sistem informasi, penting untuk menjaga transparansi tentang bagaimana data digunakan dan memastikan bahwa ada akuntabilitas jika terjadi penyalahgunaan etika menurut bahwa semua tindakan yang diambil dalam pengelolaan data dan sistem dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, kepemilikan intelektual. Masalah etika terkait hak cipta dan hak kekayaan intelektual muncul dalam sistem informasi seperti pembajakan perangkat lunak atau pelanggaran. Sistem informasi harus menghormati hak-hak pemilik perangkat lunak dan konten digital. 5. Akses yang adil. Etika dalam sistem informasi juga menekankan pentingnya akses yang adil ke teknologi dan informasi. Teknologi informasi harus bisa diakses oleh berbagai kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, termaksud bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi atau disabilitas. Yang keenam, penggunaan teknologi untuk kebaikan. Teknologi dan sistem informasi memiliki kekuatan
untuk mempengaruhi masyarakat baik positif maupun negatif. Etisnya, organisasi harus mempertimbangkan dampak teknologi mereka terhadap masyarakat dan berusaha menggunakan teknologi untuk kebaikan, bukan untuk menyebarkan informasi palsu atau menyebabkan kerugian sosial. 7. Penipuan dan kejahatan siber. Sistem informasi dapat disalahgunakan untuk kegiatan kriminal seperti penipuan, peretasan atau penyebaran video-video yang tidak jelas. Etika menuntut semua penggunaan dan pengelolaan teknologi untuk tidak terlibat dalam atau mendukung kegiatan ilegal tersebut. Yang kedelapan, pemantauan dan pengawasan karyawan. Dalam banyak organisasi, sistem informasi digunakan untuk memantau aktivitas karyawan. Ini menimbulkan dilema etika terkait sejauh mana pengawasan dilakukan dan bagaimana keseimbangan antara pengawas dan privasi karyawan dipertahankan. Yang kesembilan, pengembangan teknologi yang bertanggung jawab. Pengembangan sistem informasi harus mempertimbangkan dampak jangka panjang. Yang keempat adalah etika keamanan dalam sistem informasi. Sistem informasi rentan terhadap berbagai ancaman yang dapat menyebabkan kerusakan, kehilangan data atau gangguan operasional. Mendeteksi kelemahan dalam sistem informasi merupakan langkah penting untuk melindungi organisasi dari potensi ancaman. Berikut ini adalah penjelasan mengenai ancaman dan cara mendeteksi kelemahan dengan sistem informasi. Yang pertama adalah ancaman dalam sistem informasi. A. Ancaman fisik. Ancaman fisik dapat merusak instruksi sistem informasi seperti server komputer dan perangkat jaringan. Contoh, ancaman fisik meliputi kebakaran, banjir, gempa bumi, pencurian perangkat, dan sabotase. 2. Peretasan. Peretasan atau hacker berusaha mendapatkan akses tidak sah ke sistem informasi untuk mencuri, mengubah, atau merusak data. Metode peretasan meliputi keretaan perangkat lunak dan pencurian kredensial login. Yang C. Malware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk menginfeksi sistem komputer. Jenis malware meliputi virus, worm, trojan, ransomware, dan adware. Malware dapat mencuri data, merusak sistem, dan meretas penggunaan. D. Phishing. Phishing adalah upaya untuk memperoleh informasi sensitif seperti kata sandi atau informasi kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui email, situs web palsu, atau pesan instan. E. Insider atau ancaman dari orang dalam. Ancaman ini datang dari karyawan atau individu lain yang memiliki akses ke sistem dan data perusahaan. Mereka bisa dengan sengaja atau tidak sengaja menyebabkan kerugian dengan membocorkan informasi atau menyalahgunakan akses mereka.